Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Julia Ilham dengan NIM K1A12121 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan sedikit mengenai hewan yang memiliki nama latin Stoleporus commersonii atau yang kita kenal sebagai ikan teri. Stoleporus commersonii atau yang biasa kita sebut ikan teri ini memiliki bentuk tubuh silindris atau bulat memanjang. Bagian perutnya berbentuk membulat, kepalanya berukuran pendek, mulutnya terlihat jelas dan berbentuk runcing. Pada mulutnya terdapat sayatan di bagian agak ke dalam hingga ke belakang mata. Rahang bawahnya lebih pendek dibandingkan dengan rahang atasnya. Memiliki gigi yang taring untuk memangsa makanannya. Letak anusnya cenderung lebih ke belakang. Di sepanjang tubuh ikan teri terdapat garis putih berwarna keperakan seperti selempang yang memanjang mulai dari kepala hingga ekor. Teri mempunyai sisik yang teksturnya tipis dan mudah lepas. Ukuran tubuhnya mulai dari 1 cm sampai 5 cm. Namun ada juga jenis teri dari famili Engraulidae yang mencapai panjang hingga 23 cm. Ikan teri hidup di perairan pesisir. Habitatnya tersebar di kawasan pantai di Samudra Atlantik, Hindia, dan Pasifik. Di Indonesia, ikan dengan nama latin Stoleporus commersonii ini populasinya melimpah di kawasan Selat Madura, perairan Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan perairan lainnya. Pada umumnya, ikan teri hidup di perairan yang beriklim sedang. Teri termasuk ikan musiman, di mana para nelayan umumnya banyak menangkap ikan ini pada bulan Februari hingga Agustus. Meski begitu, jumlah tangkapan paling tinggi biasanya pada 2 bulan terakhir, yaitu Juli dan Agustus. Ikan teri termasuk dalam jenis ikan pelagis kecil fototaksis positif. Ikan teri lebih sering berenang secara bergelombol. Ikan teri hidup secara bergelombol dalam kawanan yang besar. Tujuannya ialah agar kelompok ikan dapat bertahan dari serangan ikan pemangsa. Sebuah kawanan ikan teri dengan jumlah dapat mencapai ratusan bahkan ribuan ekor. Semakin kecil ukuran tubuhnya, biasanya semakin banyak jumlah teri yang membentuk kelompok. Sedangkan teri dengan ukuran lebih besar biasanya hidup secara soliter, yaitu menyendiri dalam jumlah sedikit atau berpasang-pasangan. Kesimpulan ini diambil karena seringnya ikan teri berukuran besar tertangkap dalam jumlah sedikit. Teri yang sering tertangkap oleh nelayan umumnya dipancing melalui respon cahaya dan getaran. Ikan teri cenderung bermigrasi secara bersamaan. Oleh karena ini, maka sebaran teri menjadi lebih mudah. Migrasi ikan ini dilakukan dipengaruhi oleh faktor perubahan musim. Puncak-puncak pemijahan Stoleporus commersonii ini ternyata bersamaan dengan perubahan musim dari musim barat laut ke musim tenggara antara bulan April dan Mei dan sebaliknya antara Desember ke Januari. Puncak-puncak pemijahan yang terjadi pada satu tahun tidak selalu terulang pada tahun-tahun berikutnya. Ikan teri merupakan jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Teri dapat diolah menjadi berbagai jenis masakan seperti pepes, rempeyek, sambal goreng, atau digoreng kering bersama dengan kacang. Ikan teri mengandung banyak gizi, contohnya adalah kalsium. Dalam satu porsi ikan teri kurang lebih 30 gram terkandung sekitar 50 mg kalsium. Kadar kalsium ini lebih tinggi dibandingkan ikan salmon dan tuna loh. Oleh karena itu, ikan teri bisa jadi pilihan sumber kalsium untuk anak. Yang kedua, ikan teri mengandung protein. Kandungan protein ikan teri hampir setara dengan ikan lainnya. Tiap 100 gram ikan teri mengandung 20 gram protein. Namun, karena porsi ikan teri lebih kecil, diperlukan sumber protein lain untuk memenuhi kebutuhan anak perharinya. Ikan teri juga mengandung vitamin, yakni vitamin A, E, dan K. Dalam satu porsi ikan teri terkandung sekitar 5 mikrogram vitamin A, 0,2 mg vitamin E, dan 0,03 mikrogram vitamin K. Walaupun tidak terlalu tinggi, jumlah ini tetap bisa membantu memenuhi kebutuhan vitamin harian bersama makanan bergizi lainnya. Sekian mengenai video pengenalan tentang Stoleporus commersonii atau ikan teri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.